Salam satu hobi. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar komponen aktif elektronika. Oke, langsung aja. Inilah pembahasan seputar komponen aktif elektronika. Kenapa sih harus tahu ilmu seputar komponen aktif ini? Karena pada prakteknya nanti ada karakteristik komponen yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam pemasangannya aja komponen aktif ini perlu ketelitian, jadi tidak boleh asal. Itulah kenapa harus mengerti ilmu seputar komponen aktif ini. Kita membahas dulu pengertiannya dulu biar gampang memahaminya. Pengertian dari komponen aktif adalah komponen yang dalam pengoperasiannya itu butuh arus eksternal. Saya ulangi, dalam pengoperasiannya itu butuh arus eksternal. Itu pengetahuan dari komponen aktif. Oke, kita langsung ke jenis-jenisnya. Jenis dari komponen aktif itu apa aja? Saya hanya akan membahas teori praktisnya aja. Jadi teori yang benar-benar dipakai saat praktek nanti. Jadi tidak membahas materi-materi yang bersifat teoritis, karena nantinya pas praktek nggak dipakai. Oke, yang pertama adalah dioda. Dioda, ini wujud dioda. Wujud dioda ini seperti ini. Dioda ini adalah komponen yang bersifat semikonduktor. Semikonduktor. Bentuk fisiknya seperti ini, teman-teman. Ini bentuk fisiknya. Bentuk fisik dari dioda ini mengikuti ukuran ampernya. Sebagai contoh, ini ukuran 6 ampere. Ini tertulis, teman-teman. 6 ampere. 6 ampere. Ini ada logo, ada simbol diodanya seperti ini. Kemudian ukurannya 6 ampere. Terus ciri khasnya ini ada garis. Ciri khas dari dioda. Sini kakinya 2, ini sama ini. Ini 6 ampere. Contoh lagi, ini 1 ampere. Jadi kesimpulannya, semakin besar ukuran ampernya, maka akan semakin besar bentuk fisiknya. Dan dalam penggunaannya harus sesuai dengan ampernya. Misalnya sebuah adaptor atau sebuah power supply, trafonya 6 ampere, maka diodanya juga harus disesuaikan 6 ampere. Lebih besar nggak masalah, tapi jangan yang lebih kecil. Misalnya trafo 5 ampere dipasang 1 ampere, otomatis nggak sesuai, bisa rusak. Itu bentuk fisiknya. Jadi bentuk fisiknya semakin gede ukuran ampernya, maka akan semakin besar bentuk fisiknya. Dan dioda ini mempunyai 2 elektroda, yaitu elektroda P dan N, atau yang biasa disebut anoda dan katoda. Yang sebelah ini, sebelah kiri ini anoda, sebelah kanan ini katoda. Ciri dari katoda,
ciri dari kaki katoda adalah yang mempunyai garis, teman-teman. Ini ada garisnya. Ini adalah katoda. Jadi nanti pas pemasangan dalam rangkaian tidak boleh terbalik. Jadi begitu ya teman-teman. Komponen aktif yang pertama adalah dioda. Dioda ini sebenarnya bermacam-macam jenisnya teman-teman. Tapi yang sering dipakai ini dioda untuk penyarah. Ada juga dioda Zener, itu ada juga. Kemudian ada juga LED, light emitting dioda, itu termasuk dari dioda juga. Ini contoh LED, ini dalam komponen, ini contoh LED. Ini lampu LED, ini merupakan dioda. Kemudian komponen aktif yang kedua adalah transistor. Ini transistor. Prinsip dari transistor ini sebenarnya hampir sama dengan dioda. Hanya saja transistor ini memiliki 3 elektroda. Ini bentuk fisiknya seperti ini, kakinya 3. Ini transistor untuk audio seperti ini. Ini audio. Ini sejatinya ada 3. Ini transistor jengkol. Ini ada 3, 1, 2 dan bodinya. Ini 3. Ini contohnya. Jadi ciri khasnya itu berkaki 3, terus kemudian memiliki 3 elektroda. Dan transistor ini ada 2 jenis, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Untuk mengetahui jenis ini harus melihat dulu simbolnya. Kalau jenis PNP itu panahnya masuk, tapi kalau jenis NPN panahnya keluar. Transistor ini jenisnya bermacam-macam teman-teman. Jadi tidak hanya untuk audio, tapi ada untuk radio juga ada. Pokoknya bermacam-macam. Ada untuk TV juga ada. Kalau ini untuk audio. Dalam pemasangannya, transistor ini tidak boleh terbalik. Kaki transistor ini ada 3, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Itu kakinya ada 3. Nama kaki-kaki ini bisa diketahui dengan melihat ciri dari ininya, dari bentuk fisiknya. Tapi cara yang paling akurat itu dengan menggunakan multimeter. Kita cek, nanti ketahuan mana yang basis, mana yang emitor, mana yang kolektor. Seperti ini kan susah. Seperti ini, jengkol ini untuk mengetahui mana basisnya, mana kolektornya, mana emitor itu susah. Teman-teman harus bisa mengetahui, harus bisa membedakan mana yang kaki emitor, mana basis, mana kolektor. Teman-teman harus tahu. Karena kalau tidak tahu, nanti otomatis dalam pemasangannya salah, otomatis tidak bisa bekerja. Itu komponen yang kedua, yaitu transistor. Kemudian komponen aktif yang ketiga itu IC atau integrated circuit. IC ini adalah beberapa komponen yang terkumpul jadi satu. Jadi dalam satu komponen ini, di dalamnya itu terdapat berbagai komponen yang disatukan. Ini salah satu contohnya. Meskipun ini kaki 3, tapi ini bukan transistor. Ini adalah IC regulator.
IC ini bermacam-macam teman-teman, jadi banyak sekali. Contohnya seperti ini. Ini IC untuk audio, ini kakinya banyak. Ini IC, ini contohnya. Ini IC jenis LA. Ini jenis LA. Kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14. Contoh lain. Nah, ini IC juga ini. Ini IC. Ini kakinya ada 8. Itu bermacam-macam. Ini baru untuk audio, belum yang untuk amplifier, belum yang untuk televisi. Macam-macam. Ini hanya contoh aja. Itulah teman-teman pembahasan seputar komponen aktif elektronika. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula yang ingin belajar elektronika dari dasar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.